Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Sahihul Bukhari, Kitabur Riqaq. Masih di bab Zahabus Salihin, kepergian orang-orang saleh. Wa yuqalu adh-dhihabul matar. Adh-dhihab bermakna al-matar. Kata Al-Allamah Ibnu Baz, ini faedah yang aneh atau asing. Qala rahimahullah, haddatsani Yahya ibn Hammad qala haddatsana Abu Awana an Bayan qala an Qais ibn Abi Hazim an Mirdasin al-Aslami qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhhabus salihun al-awwal fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'iri awit tamri la yubalihimullahu balah. Qala Abu Abdillah yuqal hufalatun wa huthalah. Qala Allamah Ibnu Baz rahimahullah, la haula wa la quwata illa billah, Allahul musta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, orang-orang saleh pergi satu persatu alias meninggal dunia, dan yang tersisa adalah orang-orang yang tidak punya nilai, seperti ampas pada gandum atau kurma, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan mereka sama sekali. Syekh mengatakan al-awwala fal-awwal dengan nasab, yadhhabus salihun al-awwala fal-awwal, hal, ya, i'rabnya sebagai hal. Orang-orang saleh pergi, kepergiannya itu satu persatu, nah itu hal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathil Bari, qaulu babu dhahabis salihina ay mautahum. Bab kepergian orang-orang saleh yang artinya kematian mereka. Yuqal dhahabul matar, dan dikatakan ad-dhahab atau ad-dhihab maknanya adalah al-matar, yaitu hujan. Tsabata hadza fi riwayati Sarkhasi wahdahu. Ini hanya ada pada riwayat Sarkhasi saja. Wa muraduhu anna lafdz dhahab mushtarak, bahwa kata ad-dhahab itu kata mushtarak alal mudhi wa alal matar. Ad-dhahab bermakna pergi, ad-dhahab bermakna matar, yaitu hujan.
Taib. Jadi kata-kata yang sama maknanya berbeda. Wa qala ba'du ahli lughah adz-dzahabul amtaru al-lainah. Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan bahwa ad-dhahab itu hujan gerimis. Wa huwa jam'u dhihbatin bi kasri awwalih wa sukunin thaniyah. Yaitu jamak dari kata dhihbah dengan kasrah pada huruf dal dan sukun pada huruf ha. Nah, kemudian dibawakan faedah terkait rangkaian periwayatan hadis. Qauluhu haddatsani Yahya bin Hammad huwa min qudama'i masyayikhi. Ini termasuk dari guru-guru senior Imam Bukhari. Jadi yang sepuh-sepuh. Waqad akhraja anhu biwasitat fi kitabil haid. Al-Bukhari meriwayatkan darinya dengan perantara, enggak langsung kepada gurunya Yahya bin Hammad, yaitu dalam kitabul haid. Nah, ini menunjukkan bahwa Yahya bin Hammad itu guru senior Imam Bukhari. Seperti saya misalnya, saya mengambil ilmu dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Saya mulazamah dengan beliau 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun yang lalu. Saat itu beliau sekira 84 tahun, 83, 84 tahun. Sementara beliau itu memiliki banyak murid. Ya. Di antara murid-murid beliau adalah masyayikh yang terkenal di Saudi Arabia. Taib. Ada murid-murid seniornya, ada kemudian yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Dan saya termasuk yang masih muda dan belia, tapi langsung ambil dari beliau. Dan bisa saja saya mengambil dari murid beliau. Ini analoginya, gambarannya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari punya guru senior. Ya udah sepuh, beliau ngambil ilmu langsung ya dari Yahya bin Hammad. Sementara Yahya bin Hammad itu juga punya murid-murid. Ya. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari mengambil dari muridnya Hammad bin Yahya. Gitu. Jadi murid seorang syekh itu bisa dibagi menjadi beberapa level gitu. Ada yang seniornya secara umur ya, yang saya maksud secara umur. Kemudian di bawahnya lagi, kemudian yang muda atau yang belianya. Nah. Taib, ini faedah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Qauluhu an bayan dengan huruf ba titik 1 kemudian ya titik 2 tanpa tasydid. Wa huwa ibn Bushr. Kemudian Qais ibn Abi Hazim, kemudian Mirdas al-Aslami huwa ibn Malik. Sementara Al-Ismaili menambahkan rajulin min ashabin Nabi SAW. Wah, dia salah seorang sahabat Nabi SAW. Wa ya'indahu fi riwayat Muhammad ibn Fudail an bayan. Taqaddam min wajhin akhar fi ghazwatil Hudaybiyah fi kitabil maghazi annahu kana min ashabi asy-syajarah.
Ya. Riwayat tersebut, riwayat Ismaili tersebut dari riwayat Muhammad ibn Fudail dari Bayan, dan telah lalu dalam kisah perang Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah dalam Kitabul Maghazi, bahwa beliau termasuk dari sahabat Nabi SAW yang disebut dengan Ashabus Syajarah, mereka yang berbaiat di bawah pohon. Ya, di bawah pohon itu baiatur ridwan, baiat ketika terdengar desas-desus bahwa Utsman bin Affan yang menjadi utusan Rasulullah SAW untuk negosiasi ada kabar dibunuh. Maka Nabi SAW membaiat mereka semua di situ untuk enggak mundur sejengkal pun. Gitu. Jadi artinya kalau mereka berani bunuh Utsman, itu artinya pernyataan perang. Ya, dan Nabi SAW saat itu bersama 1.400 orang saat melaksanakan umrah yang kemudian gagal, dan sampai akhirnya terwujudlah perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya, di antara isi perjanjiannya memang negatif semua, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah kemenangan. Seperti dalam surat Al-Fath terangkan semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di antara isi perjanjiannya, rombongan tersebut nggak boleh haji. Hajinya tahun depan ditunda. Ya. Taib. Ay alladzina bay'u bai'atar ridwan. Jadi sahabat tersebut yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dari Ashabus Syajarah, mereka yang baiat di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Wa dzakara Muslimun minal wuhdan. Dan Muslim menyebutnya fil wuhdan, dalam al-wuhdan, wa tabi'ahu jama'atum mimman sannafa fiha annahu lam yarwi anhu illa Qais bin Abi Hazim. Taib. Dan diikuti oleh sejumlah ulama dari mereka yang menulis karya terkait itu, terkait periwayatan dia, bahwa dia tidak meriwayatkan, tidak ada yang meriwayatkan darinya melainkan Qais bin Abi Hazim. Makanya disebut al-wuhdan, jadi hanya orang yang memiliki satu riwayat saja. Itu Mirdas al-Aslami. Mirdas al-Aslami radhiyallahu an. Waqa fi tahdhib lil Mizzi, dalam kitab Tahdhib karya al-Mizzi, fi tarjamati Mirdas hada, dalam biografi Mirdas al-Aslami ini, annahu rawa anhu Ziyad ibnu Alaqah, ya, bahwa ada orang lain yang meriwayatkan selain dari Qais ibn Abi Hazim, namanya Ziyad bin Alaqah, meriwayatkan dari Mirdas al-Aslami. Wa tu'qiba bi annahu Mirdas akar, akan tapi dikritik bahwa Mirdas tersebut adalah Mirdas yang lain, bukan Mirdas al-Aslami. Coba, ini menunjukkan kejelian para ulama ahli hadis, ya. Mereka itu nggak ngasal kutip gitu, diteliti betul, ya, dalam mengambil sumber berita, ya kan, detail betul mereka. Oleh sebab itu kata Ibnu Mubarak dan yang lainnya dari kalangan tabi'in, al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama, itu rangkaian periwayatan itu bagian dari agama. Lalu isnad laqala man syaa ma syaa, tanpa sanad maka siapapun bisa berkata apapun, jadi kan akan sulit diverifikasi. Maka ada ilmu sanad ini, ilmu tentang rangkaian periwayatan, ya, rangkaian periwayatan berita, gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, afradahu Abu Ali ibn Sakan fi sahaba an Mirdas bin Malik wa qala innahu Mirdas bin Urwah wa man farraqa bainahumal Bukhari wal Razi wal Busti wa rajjahu ibn Sakan
Abu Ali ibn Sakan menyebutkannya secara tersendiri, ya, sahabah, masuk kategori dari Mirdas bin Malik. Beliau mengatakan innahu Mirdas bin Urwah, bukan Mirdas bin Malik. Dan di antara yang membedakan di antara mereka berdua adalah Al-Bukhari, Ar-Razi dan Al-Busti, dan dikuatkan oleh Ibnu Sakan. Jadi yang betul-betul sahabat ini termasuk dari Al-Wuhdan. Jadi sahabat yang punya satu riwayat, hanya satu orang yang meriwayatkan darinya, yaitu yang bernama Qais ibn Abi Hazim. Qais ibn Abi Hazim. Oke. Berikutnya masuk kepada faedah isi hadis. Yadhabu as-salihun al-awwala fal-awwala, dengan nasab, ya, hal. Jadi orang-orang saleh itu pergi satu per satu. Dan riwayat Abdul Wahid bin Ghiyath dari Abu Awana, riwayat Ismaili, yukbadu, dicabut nyawanya, dengan menggunakan kata yukbadu, bukan menggunakan kata yadhabu. Ya, maknanya sama. Yukbadu dengan yadhabu maknanya sama. Qabdu arwahihim, itu maknanya meninggal dunia dengan cabut nyawanya. Wa indahu min riwayati Khalid At-Tahan an Bayan yadhabu salihuna aslafan, menggunakan kata aslaf, ya. Wa yukbadu salihun al-awwal fal-awwal. Wa tsaniyah tafsirun lil-ula yadhabu salihuna aslafan, kemudian diterangkan pada riwayat yang kedua, wa yukbadu salihun al-awwala fal-awwal, mereka pergi satu persatu, itu maknanya. Wa yabqa huthalatun aw hufalah, huthalah au, di situ menggunakan au atau, huthalah atau hufalah, ini syak, ada keraguan di sini kata yang dipakai atau diksi yang dipakai, sementara maknanya sama, ya. Ya bitha al-muthallatha au bil fa wal ha al-muhmalah fil halain. Ini hal. Huthalah atau hufalah. Waqa'a fi riwayat Abdul Wahid huthalah bil muthallathah. Itu titik tiga, ha ta titik tiga. Jazman, ya, secara pasti. Dipastikan di situ dengan huthalah, bukan hufalah. Lalu diterangkan oleh Nabi SAW, kahuthalati syairi awit tamr, yahtamilu syak wa yahtamilu tanwi'. Au di situ, kata au yang bermakna atau, mengandung keraguan atau mengandung ragam. Disebutkan apakah itu keraguan atau itu ragam. Ya, misalnya seperti sampah dari gandum. Sampah dari gandum itu kotoran-kotorannya, ya, kan ada tuh. Atau sampah dari kurma, kan ada tuh. Atau yang gandum yang buruk atau kurma yang buruk. Di sini menggunakan kata atau. Rasulullah bilang yang tersisa adalah sampah dari gandum atau sampah dari kurma. Bisa bermakna keraguan di situ, bisa juga bermakna tanwi', sampah dari macam gandum atau dari macam kurma. Waqa'a fi riwayat Abdul Wahid kahuthalati syair faqat. Sementara riwayat Abdul Wahid hanya menyebutnya, ya, menyebut gandum saja tanpa menyebut sampah dari kurma. Wa fi riwayatin hatta la yabqa illa mithlu huthalati tamr wasyair. Sementara dalam riwayat yang lain dengan redaksi sampai tidak tersisa melainkan seperti sampah dari kurma atau gandum dan gandum, menggunakan kata dan, bukan au. Zada ghair Abi Dzar min ruwatil Bukhari, ya, selain Abu Dzar dari perawi Bukhari menambahkan qala Abu Abdillah, ya. Abu Abdillah berkata, yaitu Al-Bukhari, huthalatun wa hufalah, dua di situ, huthalah wa hufalah, yakni annahuma bima'nan wahid, dua-duanya maknanya sama. Wa qala Al-Khattabi al-huthalatu bil fa' wa bil muthallathah ar-radi min kulli syai'. Ini maknanya. Kata Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, al-huthalah, ya, bil fa'
ya, hufalah, wabil mutsallatsah hutsalah. Ada dua huruf di situ ya. Maknanya sama. Ar-radi'u min kulli syai'. Yang buruk dari segala sesuatu disebut hutsalah. Semacam buih juga, buih di lautan, ya kan. Dalam analogi yang lain Nabi SAW menyebut bahwa banyak umat tapi seperti buih. Buih itu nggak punya kekuatan, ditiup gitu hilang, gitu kan. Taib ini salah satu tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Muhammad SAW berbicara tentang masa depan. Berbicara tentang masa depan dan pasti terjadi karena ini merupakan wahyu bukan ramalan. Ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau menyampaikannya kepada kita bukan sebagai ramalan akan tapi sebagai kepastian. Jadi kalau beliau berbicara tentang masa depan itu adalah kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila akhiru ma yabqa min asy-sya'iri wat tamr wa ardah. Baik. Ada juga yang berpendapat bahwa hutsalah atau hufalah itu ya tadi saya katakan bagian sampah-sampahnya, kotoran-kotoran dari gandum dan kurma. Itu pasti ada tuh sampah-sampah. Kalau setelah dibersihkan semuanya, nah itu sampah-sampahnya. Nggak bernilai. Nah, Ad-Dawudi mengatakan ma yasqutu minasy-sya'iri inda al-gharbalati wa yabqa minat tamr ba'dal akal. Ya, sampah ya. Apa yang berguguran dari gandum-gandum ya ketika dibersihkan dan apa yang tersisa dari kurma setelah dimakan ya. Itu kotoran-kotoran entah itu kulitnya yang enggak kemakan dibuang atau subhanallah. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti akan pergi orang-orang saleh satu per satu. Baik. Dan tidak tersisa melainkan orang-orang yang enggak bernilai. Orang-orang yang enggak bernilai, orang-orang yang buruk. Baik. Wajadtu li hadzal hadits syahidan min riwayati al-Fazariyah imraati Umar bilafat tadhabuna al-khayru fal khayru hatta la yabqa minkum illa huthalatun ka huthalati tamr yansu ba'duhum ala ba'din nazwal ma'zi. Akhrajahu Abu Sa'id Ibn Yunus fi Tarikh Misr wa laysa fi tasrih biraf'ih lakinnahu hukmul marfu'. Ya, ada hadis penguat ya, ada penguat lain dari riwayat Al-Fazariyah yaitu istri Umar dengan redaksi tadhabuna, kalian tuh tertuju kepada para sahabat. Kalau yang sebelumnya kan dengan redaksi orang-orang soleh pergi satu persatu. Di sini Rasulullah bilang kalian tuh kepada para sahabat akan pergi. Al khayru fal khayr. Mulai dari yang terbaik dulu. Satu persatu. Terus pergi alias meninggal dunia sampai nanti yang terakhir, sahabat yang terakhir. Sehingga tidak tersisa dari kalian melainkan ya orang-orang yang enggak bernilai. Subhanallah. Jadi semakin zaman semakin maju ya. Semakin maju kan. Tapi keadaannya semakin mundur. Karena semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin jauh dari petunjuk, itu yang dimaksud. Dan yang tersisa ya sedikit sekali. Taib. Bahkan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman tersebut, ya itu
kal ghabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara. Saking asingnya, jadikan sebagai olok-olok dan sebagainya. Jadi memang untuk meniti jalan yang benar dengan cara cari popularitas itu nggak bakal ketemu. Ya, karena makin hari akan makin terasing. Ya, pasti akan banyak mendapati persimpangan-persimpangan jalan. Dan di situ seorang akan diuji. Teguhkah dia berpegang dengan ajaran Nabi SAW atau dia larut? Makanya digambarkan seperti memegang bara, panas. Kalau dia pegang erat-erat, ya kepanasan dia. Seberapa tahan dia sampai melepuh sampai apa? Nah, semacam itu gambarannya, gambaran dari Nabi SAW. Ya, subhanallah. Ditambah lagi, ya semakin sedikit ya orang-orang yang alim, yang rabbani, mereka berilmu, mereka juga mengamalkan ilmunya dan mendidik umat dengan ilmu tersebut, semakin sedikit. Apalagi hempasan, cobaan-cobaan duniawi, subhanallah, keras. La haula wala quwata illa billah. Akan tapi Nabi SAW juga memberikan motivasi pada mereka yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW dan dia nggak pedulikan apapun celaan orang lain terhadap dirinya, nggak peduli dia. Ya, bahwa orang itu akan lebih baik dibandingkan 50 sahabat Rasulullah SAW. Ditinjau dari sisi apanya? Lebih baik. Ditinjau dari sisi mereka jauh dari masa kenabian, ya, akan tapi mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun cobaannya itu keras. Dari sisi itunya. Ya, bukan dari sisi keutamaan generasi. Kalau keutamaan generasi, ya generasi terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Rasulullah mengatakan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat, kemudian berikutnya, generasi tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in. Taib. Tapi secara personal, ya, ada orang-orang yang bahkan lebih utama dibandingkan 50 sahabat. Ya, mereka nggak pernah melihat dan berjumpa dengan Nabi SAW, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, walaupun banyak keadaan yang menghimpitnya, macam-macam, dari berbagai macam sisi, deraan, cobaan dan ujian. Subhanallah. Maka mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan juga dari Nabi SAW akan tetap ada di tengah umat. Ya. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada sekelompok dari umat ini. Beliau nggak nyebut siapa-siapanya, ya, siapapun. Baik, yang selalu menampakkan kebenaran, tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Karena orang-orang yang seperti ini, penyuara kebenaran itu pasti ditelantarkan, nggak dipedulikan. Oleh sebab itu, anjurannya hendaknya berdiri kokoh di atas kaki sendiri, jangan banyak bergantung. Karena kalau sudah dipangkas tuh kaki-kakinya nggak bisa jalan. Kalau memiliki ketergantungan kepada orang lain, mandiri. Ini perintah untuk mandiri. Mereka yang mau bersuara kebenaran harus mandiri. Ya. Tapi kalau punya ketergantungan, ya udah. Ya begitu nggak disukai oleh netizen, ya karena dia misalnya besar karena media misalnya,
nanti dijatuhkan juga oleh media. Ya, banyak contohnya juga. Misalnya salah satu sunnah atau salah satu ajaran Nabi SAW misalnya, ya tadinya dikenal senang dengan itu, kemudian dia mulai menjalankan sebagian saja atau salah satu dari ajaran Nabi SAW. Orang-orang nggak suka, ya udah dijatuhin, udah nggak kelihatan lagi. Subhanallah, itu kalau punya ketergantungan sama. Tapi mandirilah dan suarakan kebenaran. Ya, baik, aman dengan cara seperti itu. Nabi SAW menjamin mereka, ya, untuk selalu ada mereka ini, siapapun dia. La yadurrahum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang berbeda dengan mereka, menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dalik, sampai datang putusan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap di atas itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, illam takun ahlal hadis fama adri manhum, kalau mereka atau kelompok ini bukan ahlul hadis, maka aku nggak tahu lagi siapa mereka. Ahlul hadis, ya, ahlus sunnah, ahlul hadis, ya, yang kokoh dan berpegang teguh dengannya. Jamaah, dan baru seorang itu ketahuan keistiqomahannya setelah dia mati. Mungkin banyak orang menyatakan dirinya sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan ayat. Nah, pernyataan itu pasti akan diuji. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja. Kemudian dalam ayat yang lain, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan untuk berkata kami beriman kemudian enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, atau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapakah yang dusta. Kalau mengaku iya, mengklaim iya, oke, bisa saja. Tapi bersama berjalannya waktu, ya, di situ datang ujian-ujian. Apakah klaimnya itu benar dan dia buktikan jujur keimanannya atau oleng. Nah, begitulah hidup. Tapi Nabi SAW memastikan akan selalu ada siapapun. Makanya mereka yang masuk ke dalam jajaran tersebut jadi istimewa. Jadi istimewa siapapun dia. Mengklaim atau tidak mengklaim. Baik. Dia berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, memang berat, tapi jadi istimewa. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun sisanya adalah huthalah kahuthalatid tamar. Ya, manusia-manusia yang enggak bernilai seperti sampah-sampah korma atau sampah-sampah gandum. Lalu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yubalihimullahu balah. Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan mereka sama sekali. Al-Khattabi menafsirkan, ay la yarfa'u lahum qadran wa la yuqima lahum waznan. Jadi mereka adalah orang-orang yang enggak bernilai sama sekali. Dan Allah tidak mengangkat derajat mereka. Ya, karena sampah. Disebut sampah karena enggak bernilai, enggak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketinggian nilai itu dilihat dari kepatuhan, seberapa jauh kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Jadi ketakwaan itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan.
Siapa yang paling menjalankan perintah, siapa yang paling menjauhi larangan, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. La yubalihimullahu balah. Jadi nanti banyak orang ya setelah kepergian orang-orang saleh ya para ulama satu persatu yang tersisa adalah huthalah atau hufalah, manusia-manusia yang tidak bernilai. Allahul musta'an. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Sementara di sini Al-Hafidz mengatakan qultu taqaddam fil maghazi min riwayat Isa bin Yunus an bayan bilafad la ya'ba'ullahu bihim syai'a. Ya. Dan di dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari dari riwayat Isa bin Yunus dari bayan dengan redaksi la ya'ba'ullahu bihim syai'an. Allah enggak memberikan nilai sedikit pun pada mereka. Karena mereka bukan orang-orang yang bernilai. Ya, diberi nilai artinya diberi kemudahan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah nilai-nilai yang menjadi anugerah Allah kepada manusia, sehingga manusia itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara riwayat Abdul Wahid dengan redaksi la yubalillahu anhum. Allah enggak pedulikan mereka sama sekali. Baik. Taib. Wa qalu ya'ba'u, redaksi ya'ba'u, ya'ain ba hamzah ya'ba'u. Ya mahmuz ay la yubali, maknanya sama la yubali, ya'ba'u la ya'ba'u, asalnya minal ibai, al-ibai ain ba hamzah. Taib. Wa huwa ats-thiqal. Fa ka'anna makna la ya'ba'u bihi annahu la wazna lahu indah. Itu dia. Jadi maknanya la ya'ba'u bihi artinya enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Taib. Waqa'a fi akhir haditsil Fazariyah al-madhkur anifan, dan terdapat dalam akhir hadis riwayat al-Fazariyah ala ulaika taqumus sa'atu. Ya. Taib, atas mereka lah nanti kiamat akan datang. Ya, orang-orang yang enggak bernilai seperti ini. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, fil hadithi anna mautas salihina min asyratis sa'ah. Hadis ini menunjukkan bahwa kematian orang-orang saleh itu termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat. Termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa fihi an-nadbu ilal iqtida'i bi ahlil khair wa tahdhiru min mukhalafatihim. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk meneladani orang-orang yang baik. Mumpung masih hidup, para ulama masih hidup, ambil ilmunya, terutama mereka yang senior, yang tua. Gitu kan? Baik. Dan kewaspadaan. Dalam hadis ini terdapat kewaspadaan dari menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang saleh. Ya. Khasyata ayyasir man khalafahum mimman la ya'ba'ullahu bihi. Karena khawatir orang-orang yang menyelisihi para ulama ya itu termasuk dari orang-orang yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi annahu yajuzu inqiradu ahlil khair fi akhiriz zaman. Hadis ini juga menunjukkan bisa saja orang-orang baik itu akan habis di akhir zaman nanti, hatta la yabqa illa ahlu syarr. Jadi betul-betul habis sama sekali. Nanti di akhir zaman. Kalau sekarang alhamdulillah masih ada orang-orang baik, masya Allah. Di akhir zaman ada manusia, banyak manusia, tapi nggak ada orang baik sama sekali. Baik. Jadi betul-betul tidak tersisa melainkan orang-orang yang jelek. La haula wala quwata illa billah.
Wastudilla bihi ala jawazi khulubil ardi min alimin hatta la yabqa illa ahlul jahal sirfa. Dan hadis ini juga dijadikan dalil ya bahwa sangat mungkin bumi ini ya kosong dari seorang alim pun, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang ya bodoh, tidak mengerti aturan Allah sama sekali. Yang dimaksud bodoh itu. Kalau di sisi lain mungkin dia pintar dari sisi yang lain, tapi dia bodoh tentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengerti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak tahu halal haram, enggak tahu perintah larangan. Baik. Dan yang menguatkan hadis ini ya di dalam kitab Al-Fitan, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai ketika tidak ada seorang pun alim, ya, maka orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang dungu sebagai pemimpin mereka. Haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, Al-Aini matakallama ala qawlih al-awwal fal-awwal. Al-Imam Al-Aini tidak berbicara tentang, tidak mengulas sabda Nabi SAW, al-awwala fal-awwal. Al di situ, alif lam. Huna ka'annaha zaidah. Alif lam di sini sepertinya tambahan. Ma'naha awwalan fa-awwalan. Gitu maknanya. Awwalan fa-awwalan. Wa hadha min fi akhir zaman. Dan ini terjadi di akhir zaman. La yazalu salihuna yukbaduna hatta yantahu. Ya, terus orang-orang baik itu dicabut nyawanya, mati satu persatu. Sehingga habis. Fala yabqa illal asyrar, tidak tersisa kecuali orang-orang yang jelek, fa alaihim taqumus saah, maka kiamat datang pada mereka. Nas'alullah al-afiyah, la haula wala quwata illa billah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan tidak ada daya dan upaya melainkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan yakni misal bahaim. Jadi orang-orang itu seperti binatang. Wa hadha mawjud fi duwalin katsirah al-an. Ya. Dan yang seperti ini seperti binatang. Jadi kelakuan manusia itu seperti binatang, betul-betul binatang. Ya. Ada di banyak negara yang bolehkan segala hal, ada klub-klub ya, yang boleh apapun boleh, bertukar pasangan pun boleh, naudzubillah min dzalik, menjijikkan. La haula wala quwata illa billah. Yanzu ba'duhum ala ba'd. Coba tuh. Yujami'uha indan nas. Mereka bisa berhubungan satu sama lainnya. Taib. Kayak binatang gitu. Di hadapan orang enggak malu dia berhubungan. Ya. Kambing misalnya. Lihat tuh. Enggak malu-malu ya. Manusia ini, tapi ini manusia. Makanya Syekh mengatakan mithl bahaim, sama seperti binatang. Fi Faransa, fi Inglaterra, Prancis, Inggris, fi buldan katsira fil aswaq. Banyak negeri. Ya, di tempat ramai. Wa fil hadaiq. Ya, di kebun-kebun. Terjadi itu, ya, hubungan bebas. Nasallallahu al-afiyah. Wa hakadha fi akhir zaman, begitulah yang terjadi di akhir zaman. Ardamin hada, lebih buruk daripada ini. Nasallallahu al-afiyah. Itu aja sudah buruk. Ya, di akhir zaman lebih buruk lagi. Sekarang masih ada orang, kalau kita cek yang haji, yang umrah, masya Allah banyak. Yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid masih penuh juga. Alhamdulillah. Tapi jangan merasa aman jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terus mendekat di jalan Allah Subhanahu wa taala, keadaan tidak menentu. Ya kan? Apalagi mulai banyak perang dan sebagainya. Bisa rembetan-rembetan ya kemana-mana. Alhamdulillah tempat kita aman. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari dalam keadaan aman, kemudian
masih ada stok makan di hari itu, kondisi dalam keadaan sehat, kata Rasulullah SAW, seakan-akan dia dapatkan dunia dan seisinya. Ketika seorang pagi hari dalam keadaan sehat, aman, ada stok makanan untuk satu hari loh padahal. Sebentar kita, alhamdulillah, ada stok makanan, masya Allah. Untuk ibadah, maka dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu nanti keadaan seperti apa, ya. Apalagi kondisi sudah terjadi beberapa tempat perangan, ketegangan, ya, sampai presiden kita juga mencari cara supaya rakyatnya aman, subhanallah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, syukurilah keadaan ini, ya, dan tetap dukung pemerintah untuk menjaga keamanan ini untuk negeri kita. Alhamdulillah. Taib, ini nikmat yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, Allahul Musta'an. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, itulah ulasan bab yang ke-9 tentang kepergian orang-orang saleh. Nah, insyaallah bab 10 mungkin kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Sekarang tanya jawab. Silakan jamaah yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Apakah orang soleh atau ulama yang meninggalkan manusia yang sudah semakin buruk karena sudah berusaha mendakwahkan mereka itu termasuk musibah? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masing-masing orang itu punya keterbatasan, ya, masing-masing orang itu punya keterbatasan, dan masing-masing orang juga dibebani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewajiban-kewajiban, dan ini sesuai dengan latar belakang masing-masing orang juga. Apa beban dia, bisa aja beban dia kecil atau bahkan beban dia besar, itu tergantung masing-masing orang. Tapi setelah dia berdakwah misalnya, ya, dia nilai bahwa dirinya nggak mampu untuk itu. Bahkan kalau dia terus misalnya terjun di tengah masyarakat, dia khawatir, ya, keyakinannya itu tergerus, maka dia menjauh. Ini disebut dengan uzlah. Tapi setelah dakwah dilakukan, ya, setelah dakwah itu dilakukan, lalu dia beruzlah, menjauh dari keramaian orang, dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia piara kambing-kambing, ya udah, menjauh dari aktivitas. Dengan itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tidak mengapa, ya, kalau memang itu terjadi pada seseorang. Saya katakan bahwa tidak setiap orang itu memiliki kekuatan yang sama. Dan tentunya, ya, semakin dia kuat, semakin dia punya nilai yang tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tahan cobaan, ya, dia kuat dalam menghadapi cobaan. Nah, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Agak remang-remang sedikit. Apa 1500 tahun usia umat? Ya, baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nggak ada keterangan tentang usia umat Rasulullah itu 1500 tahun. Sekarang di tahun
di 1446, jadi sisa berapa tuh? 54 ya. 54 tahun lagi habis gitu. Enggak ada keterangan gitu. Ya. Kalau disebut akhir zaman iya, tanda-tandanya banyak kalau akhir zaman. Tapi kepastian berakhirnya umat Rasulullah SAW itu di 1500 enggak ada keterangan. Baik. Yang pasti eh, kiamat itu ada dua ya. Kiamat kecil yaitu kematian masing-masing individu. Jadi kalau seorang itu mati, kiamat udah baginya. Artinya dia nggak bisa lagi memperbaiki, ya nggak bisa lagi eh, apa namanya bertaubat karena mati kan. Nah, kiamat masing-masing individu itu pasti dekat, pasti. Ya kan kita lihat banyak yang meninggal dunia, ya kan mendahului kita dan seterusnya. Nah, itu kiamat bagi masing-masing mereka. Nah, kiamat besar, kiamat yang menyeluruh seluruh alam semesta, ya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu, Jibril juga nggak tahu alaihissalam. Padahal dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala terbaik. Ada yang tahu? Bagaimana kemudian dikatakan 1500 sementara mereka nggak tahu? Ketika mata sa'ah, Jibril bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua-duanya nggak ngerti. Ya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Qul innama ilmuha indallah. Katakan bahwa yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah digubris penyebutan angka 1500. Karena sudah ada kepastian bahwa nggak ada yang tahu dari mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah sekarang dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kiamat kecil itu pasti datang. Ya. Cuman yang jadi masalah, ini bagian dari ketertipuan ketika masing-masing menyangka bahwa usianya masih panjang. Masih panjang ini. Gitu. Masing-masing. Itu tipuan dari setan. Ya, agar manusia menunda untuk berbuat baik. Tunda sampai kemudian datang ajal, selesai. Allahul musta'an. Kemudian terkait dari pertanyaan yang pertama tadi, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 105, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai sekalian orang yang beriman, perhatikan diri kalian masing-masing. Nih. Al-Maidah ayat 105. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian menempuh jalan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk fokus pada diri kita masing-masing. Setelah sudah berdakwah, dakwah sudah sampaikan dan seterusnya, ya ternyata nggak ada respon misalnya positif. Ya selama masih ada respon positif terus dakwah. Ketika mentok gitu, dia mentok, nggak sanggup lagi misalnya, nggak ada respon positif sama sekali, ya udah. Perhatikan, fokus pada diri sendiri. Ya, tidak membahayakan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian tetap berpegang teguh di atas ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada sebagian orang yang memutuskan saya udah uzlah saja misalnya, setelah dia nggak mampu dan dia melihat dirinya bisa akan oleng atau terlibas misalnya, dia milih untuk itu, ya silahkan saja. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Yang ketiga, Bismillah Ustaz, apakah saat ini yang kita jalani ini pertanda Dajjal akan segera keluar? Kapan kejayaan Islam yang akan datang? Apakah sebelum Dajjal keluar atau setelah Dajjal keluar? Taib, Dajjal itu keluarnya termasuk tanda kiamat besar ya. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Taib, keluarnya kapan ya kita nggak tahu kapan keluarnya. Yang pasti apa yang ada saat ini, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah mendekat pada Allah, manfaatkanlah sebaik-baiknya.
dan apapun yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala hindari semaksimal mungkin. Ya. Tapi keluarnya dia itu kepastian, cuman kapan datangnya kita nggak tahu. Itu rahasia. Tapi hanya sekedar tanda-tanda saja. Poinnya dari berbagai macam kewaspadaan tersebut adalah anjuran agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertipu ya dengan dunia sehingga kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu poin sungguhnya. Taib. Kematian ada di depan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan itu dilihat dari ujungnya. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah, baik di penghujung hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.